Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, Gan, omon-omon pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Anda berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara tertentu? Lah dalam omon-omon hari ini, kita coba lihat dari sudut pandang kakek Hippocrates, si penemu 4 kepribadian, yang didasarkan pada cairan tubuh manusia, kemudian coba kita hubungkan dengan pendidikan karakter. Kakek Hippocrates ini menemukan 4 kepribadian, pada 400-an tahun sebelum Masehi, bayangkan Gan. Dalam omon-omon ini kita nggak akan coba lebih mengenal kakek Hippocrates, tetapi kita coba kupas sedikit pemikirannya, setuju ya Gan? Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa sediakan dulu kopi Brazilionya Pak Mindi, dan sertakan makanan kecilnya juga, biar semakin asyik ya Gan. Kakek Hippocrates menemukan 4 jenis kepribadian manusia pada umumnya. Yang pertama sanguinis, tokohnya diwakili Perdana Menteri Inggris Mr. Churchill zaman Perang Dunia Kedua lalu. Kedua, koleris, tokohnya diwakili Ibu Megawati, Presiden RI kelima. Ketiga, melankolis, tokohnya diwakili oleh Paman Hairil Anwar, pujangga kondang Kanginansi, binatang jalang. Keempat, flegmatis, tokohnya diwakili oleh kakek Mahatma Gandhi, pejuang anti kekerasan dari India. Ayo kita tengok satu persatu ya Gan. Sanguinis, populer. Aspek sosial. Karakter sanguinis ini adalah eksplorasi sosial dan kolaboratif dalam pembentukan karakter. Sanguinis memiliki banyak kelebihan, seperti ceria, optimis, dan mudah bergaul, kreatif, inovatif, dan mudah beradaptasi, dan seterusnya. Namun, sanguinis juga memiliki beberapa kekurangan, seperti mudah bosan, tidak sabaran, dan impulsif. Sulit fokus dan mengambil risiko berlebihan. Cenderung mengabaikan detail dan kurang tekun. Profesi yang cocok antara lain, sales, marketing, public relations, guru, konselor, entertainer, penulis kreatif, pengusaha. Kepribadian berikutnya adalah koleris kuat. Kepemimpinan dan etika kerja yang efektif. Karakter koleris adalah kunci kepemimpinan dan etika kerja yang solid. Koleris memiliki banyak kelebihan, seperti tegas, berambisi, dan selalu berorientasi pada tujuan. Memiliki tekad yang kuat dan jiwa kepemimpinan yang alami. Efektif dalam menyelesaikan masalah, dan selalu ingin mencapai hasil yang terbaik. Pandai mengambil keputusan dan tidak ragu untuk berjuang meraih apa yang mereka inginkan. Namun, koleris juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dimodifikasi, seperti keras kepala, mudah marah, dan cenderung mendominasi, kurang peka terhadap perasaan orang lain, sulit menerima kritik dan saran. Profesi yang cocok antara lain, pemimpin bisnis, entrepreneur, pengacara, politisi, dokter, ahli bedah. Kepribadian berikutnya adalah melankolis, sempurna, dikenal juga sebagai analisis dan ketelitian. Karakter melankolis adalah pemahaman serius dan terorganisir dalam pembentukan karakter. Kepribadian melankolis, yang cenderung serius dan terorganisir, memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya pemahaman diri, manajemen waktu, dan pemecahan masalah untuk memperkuat karakter. Melankolis memiliki banyak kelebihan yang mendalam, seperti perfeksionis dan selalu ingin menghasilkan sesuatu dengan sempurna. Memiliki pemikiran yang mendalam dan imajinasi yang kuat, setia dan berdedikasi. Namun, koleris juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dikelola, seperti pesimis, mudah cemas, dan terlalu introspektif, mudah terluka, dan sulit memaafkan, cenderung kaku dan kurang fleksibel. Profesi yang cocok antara lain, penulis, penyair, ilmuwan, peneliti,
psikolog, konselor, seniman, musisi. Kepribadian berikutnya adalah flegmatis, damai, kolaborasi dan toleransi. Karakter flegmatis, kolaborasi dan toleransi sebagai fondasi kekuatan karakter. Flegmatis memiliki banyak kelebihan, seperti tenang, damai, dan memiliki kesabaran yang tinggi. Mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Pandai dalam menengahi konflik dan meredakan ketegangan. Baik hati dan selalu ingin membantu orang lain. Namun, flegmatis juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan, seperti kurang bersemangat dan mudah bosan, kurang ambisi dan tidak memiliki banyak tujuan. Lambat dalam mengambil keputusan dan sulit untuk mengatakan tidak. Cenderung pasif dan tidak suka menjadi pemimpin. Profesi yang cocok antara lain sebagai diplomat, mediator, perawat, pekerja sosial, ahli perpustakaan, arsiparis. Kemudian siapa tokoh-tokoh kondang dunia maupun nasional, yang mewakili 4 kepribadian kakek Hippocrates ini? Ayo kita lihat rame-rame gan. Yang masuk ke dalam sanguinis, populer. Yang pertama adalah Sir Winston Leonard Spencer Churchill, hidup antara tanggal 30 November tahun 1874 sampai 24 Januari tahun 1965, adalah seorang politikus, perwira militer, dan penulis Inggris. Ia merupakan Perdana Menteri Inggris dari tahun 1940 hingga 1945, ketika ia memimpin Inggris dan sekutunya meraih kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Yang kedua adalah Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, seorang politikus, Presiden pertama Indonesia. Beliau bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berikutnya adalah Bapak Dr. Honoris Causa K.H. Abdurrahman Wahid, lahir tanggal 7 September tahun 1940, meninggal tanggal 30 Desember tahun 2009 pada umur 69 tahun, atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat. Berikutnya adalah Mr. William Jefferson Clinton, lahir tanggal 19 Agustus tahun 1946 dengan nama William Jefferson Blythe III, adalah Presiden Amerika Serikat ke-42. Ia menjabat 2 kali, pada periode tanggal 20 Januari tahun 1993 hingga tanggal 20 Januari tahun 2001. Kepribadian berikutnya adalah koleris kuat, ekstrovert, pelaku, optimis, diwakili antara lain oleh beliau Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajadiah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir tanggal 23 Januari tahun 1947, adalah Presiden Indonesia yang kelima, menjabat sejak tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2004. Tokoh berikutnya adalah Bapak Dr. Honoris Causa Doktorandus Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta, tanggal 12 Agustus tahun 1902 sampai 14 Maret tahun 1980, adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Tokoh berikutnya adalah Mr. Martin Luther King Jr. Tanggal 15 Januari tahun 1929 sampai 4 April tahun 1968, adalah pendeta dan aktivis yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil tahun 1954 sampai 1968 di Amerika Serikat sono. Tokoh berikutnya adalah
Ibu yang bernama lengkap Margaret Hilda Thatcher, Baroness Thatcher, adalah seorang politikus dan negarawan Inggris yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari tahun 1979 hingga 1990. Seorang jurnalis Soviet menjulukinya, wanita besi, nama panggilan yang dikaitkan dengan gaya politik dan kepemimpinannya yang tanpa kompromi. Kepribadian berikutnya adalah melankolis, sempurna, introvert, pemikir, pesimis. Yang masuk dalam kepribadian ini diantaranya adalah Om Hairil Anwar, tanggal 26 Juli tahun 1922 sampai 28 April tahun 1949. Beliau dijuluki si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Beliau adalah penyair terkemuka Indonesia. Tokoh berikutnya adalah kakek Albert Einstein yang hidup antara tanggal 14 Maret tahun 1879 sampai 18 April tahun 1955, adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman, secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Kakek Einstein ini terkenal atas pengembangan teori relativitas. Tokoh berikutnya adalah kakek Itali yang lebih dikenal dengan nama Leonardo da Vinci, hidup antara tanggal 15 April tahun 1452 sampai 2 Mei tahun 1519, adalah seorang pelukis, pemahat pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, ichnologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah. Tokoh selanjutnya adalah Ibu Joanne Rowling, lahir tanggal 31 Juli tahun 1965, dikenal dengan nama pena J.K. Rowling, adalah seorang penulis, filantropis, produser film, dan penulis skenario Inggris. Dia adalah penulis seri Harry Potter, yang telah memenangkan banyak penghargaan dan terjual lebih dari 500 juta kopi pada tahun 2018. Kepribadian berikutnya adalah pragmatis, damai. Tokoh yang masuk dalam kepribadian ini diantaranya adalah Opa Mohandas Karamchand Gandhi. Beliau hidup antara tanggal 2 Oktober tahun 1869 sampai 30 Januari tahun 1948, adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Beliau juga seorang yang paling penting, yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Beliau aktivis yang menggunakan perlawanan tanpa kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Tokoh selanjutnya adalah Mr. Abraham Lincoln, tanggal 12 Februari tahun 1809 sampai 15 April tahun 1865, adalah Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menjabat sejak tanggal 4 Maret tahun 1861 sampai terjadi pembunuhan terhadap dirinya. Dia memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapuskan perbudakan. Lincoln berprofesi sebagai pengacara, anggota legislatif Illinois, anggota DPR Amerika Serikat. Kemudian, beliau Bapak Tenzin Gyatso, lahir tanggal 6 Juli tahun 1935, adalah Dalai Lama saat ini yang ke-14. Pada tanggal 17 November tahun 1950, beliau naik tahta sebagai kepala negara Tibet di saat pendudukan daerah itu oleh pasukan Republik Rakyat Tiongkok. Berikutnya adalah Opa Warren Edward Buffett, lahir tanggal 30 Agustus tahun 1930, adalah seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat. Buffett adalah komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dia adalah orang terkaya ketiga di dunia tahun 2015 versi Forbes. Tahun 2012,
majalah Time memasukkan Buffett sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Selanjutnya, itulah semua 4 tipe kepribadian beserta sebagian tokoh-tokoh yang mewakilinya. Integrasi konsep Hippocrates yang akan membantu kita dalam membangun karakter yang unggul. Dengan cara mendayagunakan karakter unggul dari setiap kepribadian, serta memodifikasi atau menekan kelemahan-kelemahannya. Mari bersama-sama menjadi generasi saat ini, yang memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi dinamika dunia dengan bijaksana. Demikianlah omon-omon ringan kita tentang 4 kepribadian kakek Hippocrates. Dengan memahami tipe kepribadian ini, bukan untuk mengkategorikan orang, tetapi untuk membantu kita dalam memahami diri sendiri dan orang lain, memperbaiki hubungan, memilih karir, menyadari bahwa omon-omon ini jauh dari sempurna, serta tidak ada gajah yang retak gadingnya, maka mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.